Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir menjumpai Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Tekla Hasyati. Kita lihat terlebih dahulu 3 berita utama pada sore ini. Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital memblokir ratusan akun media sosial yang dinilai menyebarkan provokasi dan ajakan anarkis. Presiden Republik Indonesia menjenguk masyarakat dan anggota Polri yang menjadi korban aksi demonstrasi dan Presiden menginstruksikan kenaikan pangkat luar biasa bagi anggota Polri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri perayaan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat Tiongkok. Di informasi pertama pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital memblokir ratusan akun media sosial yang dinilai menyebarkan provokasi dan ajakan anarkis. Hingga awal September sudah 592 akun yang diblokir. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengungkapkan pemblokiran 592 akun media sosial yang menyebarkan ajakan anarkis saat aksi unjuk rasa. Pemblokiran dilakukan bersama Kementerian Komdigi sejak 23 Agustus hingga 3 September 2025. Dirtipit Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji menjelaskan akun-akun tersebut dianggap memprovokasi dan menghasut masyarakat untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Kami telah bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melakukan pemblokiran akun dan konten yang sampai dengan hari ini tercatat sejumlah 592 akun dan konten, di mana akun-akun media sosial tersebut menyebarkan provokasi, mengajak dan menghasut masyarakat melalui media sosial untuk melakukan tindakan melanggar hukum pada saat kegiatan unjuk rasa. Kalau kita melihat dari visualisasi bahwa ini adalah contoh akun-akun yang provokatif, yang menghasut dan mengajak masyarakat melalui media sosial untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dikenakan tindak pidana. Selanjutnya, Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri bersama dengan Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya telah melakukan penegakan hukum terhadap akun-akun yang melakukan provokasi tersebut. Kami telah menerima 5 laporan polisi yang kemudian kami tindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap 7 orang tersangka. Polisi telah menetapkan 7 tersangka pemilik akun media sosial, diantaranya WH, KA, LFK, CS, IS, SB, dan G. 6 orang tersangka telah ditahan, sementara 1 orang tersangka lain dikenakan wajib lapor 2 kali seminggu. Patroli siber terus dilakukan Direktorat Siber Bareskrim dan Polda sejak sebelum aksi demonstran terjadi. Langkah ini merupakan upaya Polri menjaga keamanan dan ketertiban di ruang digital. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Bribka Rohmat, anggota Satuan Brimob Polda Metro Jaya yang menjadi sopir kendaraan taktis atau rantis saat peristiwa nahas menyebabkan pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang berusia 21 tahun meninggal dunia akhirnya dijatuhi sanksi etik berupa demosi selama 7 tahun. Ia menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf kepada keluarga korban. Anggota Satuan Brimob Polda Metro Jaya Bribka Rohmat yang menjadi sopir kendaraan taktis yang menyebabkan pengemudi ojek online Afan Kurniawan meninggal dunia dijatuhi sanksi etik berupa demosi selama 7 tahun. Ia menyampaikan penyesalan mendalam dan meminta maaf kepada keluarga korban. Ungkapan penyesalan itu ia sampaikan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri.
yang berlangsung di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan pada Kamis malam 4 September 2025. Bribka Rohmat menegaskan dirinya tidak pernah berniat untuk melukai apalagi menghilangkan nyawa masyarakat. Ia mengaku peristiwa tersebut menjadi pukulan berat bagi dirinya dan keluarga. Dengan nada lirih, ia menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. Jiwa kami Tribrata yang mulia, jiwa kami Tribrata untuk melindungi, melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa yang mulia. Atas nama pribadi dan keluarga, dengan lubuk hati yang paling dalam, kami mohon kepada orang tua almarhum Afan Kurniawan dapat membukakan maaf karena kejadian tersebut. Saya sebagai Bayangkara Brimob, Bayangkara Polri hanya menjalankan tugas perintah pimpinan, bukan kemauan diri sendiri. Bahwa saya sebagai Tribrata Polri, insanku adalah Tribrata yang mulia, tidak pernah berniat dari sejak saya dilantik hingga hari ini menjadi Bayangkara Polri sejati. Tidak ada niat dan tidak pernah tersirat dalam hati saya melukai ataupun menghilangkan nyawa orang lain. Bribka Rohmat berharap diberi kesempatan tetap mengabdi hingga pensiun. Usai putusan sanksi etik, Bribka Rohmat mengaku masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Ia akan berkoordinasi lebih dulu dengan keluarganya. Dalam sidang etik, Majelis KKEP menyatakan Bribka Rohmat terbukti melanggar kode etik. Ia dijatuhi 2 jenis sanksi. Yang pertama yaitu sanksi etika berupa pernyataan tindakan tercela serta menyampaikan permohonan maaf secara lisan dan tertulis kepada pimpinan Polri dan keluarga korban. Serta sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 20 hari serta mutasi berupa demosi jabatan selama 7 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polda Jawa Barat mengungkap kasus tindak pidana penyebaran rasa permusuhan melalui media sosial usai aksi unjuk rasa di gedung DPRD Jawa Barat pada 29 Agustus 2025. Berikut laporan dari personel Humas Polda Jawa Barat, Bribka Reza untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kepolisian Daerah Jawa Barat berhasil mengungkap kasus penyebaran rasa permusuhan dan provokasi melalui media sosial yang berujung pada pelemparan bom molotov ke gedung DPRD Jawa Barat. Sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai peran mulai peracikan, perekaman, hingga penyebaran konten provokatif di media sosial. Polisi juga menyita sejumlah barang seperti bom molotov, ponsel, akun media sosial, dan pakaian yang digunakan pelaku saat kejadian. Yang berikut merupakan informasinya untuk Anda. Sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka atas perannya dalam peracikan bom molotov, penyebaran video provokatif, hingga konten ujaran kebencian terhadap aparat kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini berawal dari sejumlah laporan polisi yang masuk pada tanggal 2 hingga 3 September 2025. Bukan untuk mendramatisir, tetapi perlu ya rekan-rekan sekalian sebagai edukasi juga ya, bahwa di kelompok LPA 24 ini kita ada 8 tersangka, tetapi ada 1 yang di bawah umur, ya tentu penanganannya berbeda. Nah, ini adalah satu kelompok anak-anak yang dia tuh hobinya adalah skateboard ya, main skateboard ya, yang ada di Kota Bandung ini.
komunitas ya skateboard. Nah, tetapi dalam kegiatan dia di media sosial ini ada mungkin yang terafiliasi dengan postingan-postingan yang memprovokasi. Nah, ini si perempuan ini dia mendapat bagian untuk menjadi pemusting, ya. Dan rekan-rekannya memberikan tutorial untuk pembuatan bom molotov. Ya, disinilah rekan-rekan sekalian ada 2 molotov yang kita duga sangat luar biasa, sehingga kita kemarin mendapatkan video-video yang berdasarkan dari CCTV yang kita dapatkan itu ada ledakan molotov yang berbeda dengan seperti botol-botol yang ada. Nah, setelah kita dapatkan ini baru kita sadar ternyata ada bentuk suatu molotov yang mempunyai modifikasi yang sangat berbahaya. Ya, ini ada petasan dan ini merupakan gas ya, gas yang cukup luar biasa berbahayanya ketika gasnya itu juga mempunyai ledakan yang besar dan juga serpihannya juga sangat berbahaya. Berdasarkan penyelidikan, para tersangka memiliki peran berbeda-beda, mulai dari meracik hingga mendokumentasikan dan menyebarkan konten. Ada yang bertugas membuat molotov, merekam video, hingga menyebarkan melalui platform media sosial dengan maksud memperluas jangkauan provokasi. Menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat, penanganan kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten yang dapat menimbulkan permusuhan dan gangguan keamanan. Dengan pengungkapan kasus ini, Polda Jabar menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menindak tegas segala bentuk provokasi yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas. Masyarakat diimbau untuk bijak menggunakan media sosial dan tidak ikut menyebarkan konten yang bersifat provokatif. Dari Bandung, saya Bribda Reza, Kabid Humas Polda Jabar, melaporkan untuk Poli TV dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.